Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Tingkatan saum yang ketiga, dan ini merupakan tingkatan tertinggi sekaligus tingkatan tersulit dari orang yang melaksanakan ibadah saum. Imam Ibnu Qudamah mengatakan tingkatan yang tertinggi dan tersulit ini adalah saum khusus al-khusus. Saumnya orang yang lebih khusus, yang kemudian beliau mendefinisikan yang dimaksud dengan saum khusus al-khusus itu adalah saumul qalbi, adalah saumnya hati, anil humum ad-daniyah, dari hal-hal yang rendah. Saumnya hati dari perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang sangat kecil nilainya, wal afkar al mub'idah anillahi ta'ala. Saumnya hati dari memikirkan atau pikiran-pikiran yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saumnya hati, saumnya kolbu kita dari hal-hal yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Dan saum khusus al-khusus ini, Imam Ibnu Qudamah jelaskan kemudian, adalah seseorang menjaga hatinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Tentu tingkatan saum ini, sebagaimana tadi disampaikan di awal, adalah tingkatan saum yang tertinggi, tingkatan saum yang tersulit, tingkatan saum yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang yang khusus, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak susah kalau saum tingkatan yang pertama itu hanya saum dari makan, minum, dan syahwat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum, menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah saum menahan dari anggota badan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara tingkatan saum yang ketiga ini adalah saumnya hati, saumul qalbi, yang mana kita mengetahui bahwa amaliyah, amal-amal yang berkaitan dengan hati ini bukan perkara yang sangat mudah, perkara yang sulit. Tetapi ibadah hati ini menjadi landasan bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dalam definisi saum khusus al-khusus ini, kita mengetahui bahwa hati manusia itu jika tidak diisi, jika tidak dipenuhi dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kemuliaan-kemuliaan Allah, maka secara otomatis akan datang kepadanya kehinaan-kehinaan daripada dunia. Bukan berarti dunia itu tercela. Dunia itu adalah alat saja,
Apabila kita bisa menjadikannya sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu menjadi jalan kebaikan untuk kita. Tapi jangan sampai kemudian dunia ini mendominasi, menguasai hati kita. Oleh karena itu, saum tingkatan yang ketiga ini adalah menjaga hati daripada hal-hal yang rendah, meliputi yang telah lalu. Hatinya saum, menahan diri daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan saja bermaksiat kepada Allah, tetapi juga menahan hati ini daripada berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tawajuh, dia senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, menghiasi hatinya, mengisi hatinya dengan kebesaran Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertawakal kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pula disebutkan di sini, saum khusus ini adalah saumnya hati kita dari segala hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afkar al-mub'idah anillahi ta'ala, dari memikirkan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu perbuatan syirik akan memalingkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kufur, kufur besar, kufur kecil, termasuk hal-hal yang menyibukkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, terlalu mencintai dunia. Ini merupakan hal yang bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melaksanakan ibadah saum dengan model yang ketiga ini, dia bukan saja sekali lagi melakukan hal-hal yang bisa membatalkan saumnya, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan saumnya, tetapi juga menjaga hatinya, menjaga jiwanya, menjaga ruh daripada tubuhnya ini untuk senantiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk mendapatkan peringkat tingkatan ibadah saum yang tertinggi ini bukanlah perkara yang mustahil. Setiap kita dengan penuh keikhlasan, setiap kita dengan penuh kejuhudan, kesungguh-sungguhan, sambil kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan hal yang bisa terjadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meraih ibadah saum yang tertinggi ini. Dan sebagai penutup, tentunya selain tingkatan saum yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah ini, saum awam, saum khusus, dan saumul khusus, ada satu tingkatan lain yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, yang mana beliau menyebutkan ada dua orang atau ada dua tingkatan orang yang melaksanakan ibadah saum. Yang pertama adalah tingkatan orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, kemudian dia bisa menjaga dirinya, dia bisa meraih ibadah saum yang mulia, ibadah saum yang berkualitas tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah saum yang utama. Tetapi ada pula yang lebih utama dari model saum yang pertama ini, adalah orang yang melaksanakan ibadah saum, orang yang bisa menahan dari ibadah saumnya ini dari perbuatan maksiat, bukan saja di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Maka setiap kita yang melaksanakan ibadah saum ini, yang diharapkan dengan saum ini meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mampu untuk menahan, menjaga diri kita
dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.